PPATK selidiki pengiriman uang ratusan juta pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Banjir menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Beberapa kendaraan terseret air. Penembakan kucing dengan senapan angin menuai kecaman masyarakat luas. Mobil mewah berusaha kabur dan kenekatan pengendara warnai razia di jalur Transjakarta. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda pagi hari ini dalam program Fokus Pagi edisi Jumat 19 Agustus 2023. 22. Saking semangatnya nih ya. Bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Polisi lalu lintas NTMC Mabes Polri bersama Satlantas Polsek Kalideres merazia jalur bus Transjakarta di kawasan Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Ada sebuah mobil mewah yang sempat berusaha kabur. Sementara ada juga pengendara motor yang nekat putar balik dan lawan arus, serta bersembunyi di belakang bus Transjakarta. Mobil mewah ini sempat berusaha kabur saat petugas merazianya di kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Warga masih nekat mengendarai mobil dan motornya dengan menerobos jalur bus Transjakarta kendati petugas sering menggelar razia seperti ini. Bahkan sejumlah pengendara yang mengetahui adanya penertiban, mereka putar arah dan melawan arus. Bahkan diantaranya ada yang bersembunyi di belakang bus Transjakarta. Bukan dalam rangka apa-apa, kita hanya menjalankan tugas setiap harinya, melakukan penertiban lalu lintas di kawasan ini. Terlebih banyak sekali pengendara yang banyak melintasi jalur busway yang dapat membahayakan dirinya maupun pengendara lain. Dalam razia kali ini, petugas menjaring 10 pengendara mobil dan sepeda motor yang selanjutnya dikenakan sanksi tilang. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Masih dari ibu kota, pemerintah dari kota Jakarta Barat menertibkan pemasangan teralis atau pagar besi di rumah-rumah warga. Ya, hal ini menyusul kebakaran maut yang menewaskan 6 orang di kawasan Tambora. Satu persatu bangunan warga yang kebanyakan berbentuk ruko didatangi petugas gabungan pemerintah kota Jakarta Barat bersama TNI Polri. Aparat menertibkan teralis pengaman yang dipasang terlalu rapat dan menutupi hampir seluruh akses bangunan, baik jendela maupun pintu. Hal ini dilakukan guna mencegah jatuhnya kembali korban jiwa jika kebakaran melanda karena terjebak teralis dan tak bisa menyelamatkan diri. Seperti yang terjadi di Jalan Duri Selatan 1, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, hingga menelan 6 korban jiwa. Warga masyarakat ini kadang-kadang kan punya pemahaman yang keliru. Dia menyelamatkan hartanya, tetapi tidak memikirkan jiwanya. Nah, akhirnya terjadilah yang seperti ini nih, dan akhirnya membuat rumah itu seperti penjara. Dalam penertiban, sedikitnya 5 rumah yang memasang teralis besi hingga menutupi bangunan dibongkar. Kebakaran indekos di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat terjadi Rabu pagi. Nampak asap hitam tebal membubung. Diduga api yang menghanguskan bangunan berlantai 4 itu terjadi akibat adanya korsleting listrik di lantai 2. Akibat kebakaran, 6 penghuni indekos tewas terjebak jendela yang tertutup teralis sehingga mereka sulit menyelamatkan diri. Sementara 3 lainnya mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit Tarakan. Sedangkan 6 jasad korban tewas dibawa ke RSCM. Tim Liputan melaporkan.
Antisipasi terjadinya kebakaran di permukiman padat, petugas gabungan dari Satpol PP dan PLN merazia instalasi listrik di kawasan Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Bukan tanpa alasan, sebab dari 75 rumah yang dirazia, ada 2 rumah yang diduga menggunakan aliran listrik ilegal. Dengan menggunakan 5 mobil patroli, aparat gabungan dari Satpol PP, Kecamatan Grogol Petamburan, dan PLN Jakarta Barat menyidak instalasi listrik di permukiman padat penduduk. Satu persatu instalasi rumah warga di lokasi diperiksa dengan menggunakan alat pengukur tegangan listrik atau ampere meter. Razia listrik ini sebagai langkah antisipasi mencegah terjadinya kebakaran di permukiman padat. Apalagi terjadinya kebakaran ruko di Tambora, Jakarta Barat yang membawa 6 korban jiwa diakibatkan hubungan pendek arus listrik. Dari 75 rumah warga yang diperiksa, 2 rumah disinyalir menggunakan aliran listrik ilegal. Satu ada yang tadi meteran katanya rusak, dan satu lagi tadi melebihi daya dari MCB tadi di musola. Jadi nanti akan dibuatkan surat ya dari PLN untuk di... Nah, sementara itu 3 orang korban kebakaran sebuah ruko di kawasan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat hingga kini masih jalani perawatan di Rumah Sakit Tarakan Gambir, Jakarta. Ya, karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Dugaan sementara kebakaran yang menewaskan 6 orang itu akibat hubungan pendek arus listrik dari sebuah kipas angin yang terus menyala. Kebakaran sebuah ruko sekaligus tempat indekos di kawasan Tambora, Jakarta Barat ini selain menyisakan duka karena 6 orang tewas, juga membuat polisi bersama tim Laboratorium Forensik Mabes Polri berjibaku kembali olah tempat kejadian perkara. Untuk memastikan penyebab kejadian ini juga, polisi telah memeriksa 9 orang saksi. Titik api sendiri diduga berasal dari lantai 2 yang akhirnya menyebar ke lantai 3 dan 4. Karena kondisi api yang sudah menjalar membuat penghuni kos yang masih banyak berada di lantai 3 dan 4 akhirnya terjebak dan kesulitan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, jendela ruko yang dijadikan indekos ini juga dipagari teralis besi sehingga membuat para penghuni tak bisa menemukan jalan keluar untuk menyelamatkan diri dari kepungan api. Dari penyelidikan sementara, kipas angin yang dibiarkan menyala saat ditinggal bekerja penghuni kos mengalami korsleting. Penghuni kamar yang diduga menjadi titik awal penyebab kebakaran saat ini masih berstatus terperiksa. Berdasarkan hasil keterangan daripada para saksi, yang pertama saksi yang melihat bahwa titik api itu berasal dari salah satu kamar, yaitu kamar nomor 3 di lantai 2. Dan pemilik daripada kamar tersebut juga sudah kami periksa karena yang bersangkutan pada saat kejadian tidak ada karena jam 5 subuh sudah berangkat kerja. Nah, keterangan dari yang bersangkutan bahwa sebelum kerja dia lupa untuk mencabut kipas angin dan posisi kipas angin masih menyala. Sementara 3 orang korban kebakaran yang merupakan penghuni kamar indekos hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Tarakan Gambir, Jakarta Pusat. Ketiganya mengalami luka-luka serius. Johan Teruna dan Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Sebuah kapal penangkap ikan terbakar di Kampung Asgon, Kabupaten Mapi, Papua. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang ABK meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya hilang masih dalam pencarian. Kepanikan terlihat saat 2 kapal yang sedang sandar di pelabuhan Kampung Asgon, Kabupaten Mapi, Papua terbakar pada Kamis dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman. Kobaran api ini diduga berasal dari KM Purnama, yakni kapal ikan yang terbuat dari kayu. Dengan cepat api membesar dan menyambar kapal Arahim yang baru saja selesai bongkar muat BBM. Akibat insiden ini, seorang ABK meninggal dunia akibat luka bakar yang serius, sementara 4 ABK hilang dan masih dalam pencarian. 6 ABK lainnya juga mengalami luka bakar.
Masih dari Papua pemirsa, ada sebuah mobil pickup atau bak terbuka di Merauke yang terbakar saat melintas di jalanan. Ya, beruntung pengemudi mobil selamat karena langsung menyelamatkan diri. Kobaran api yang besar dengan cepat langsung melumat habis mobil pickup yang sedang melintas di Jalan Ahmad Yani, Merauke, Papua pada Kamis siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan api begitu mobil damkar tiba di lokasi. Kebakaran itu terjadi setelah mobil pickup mengantar kayu dari tempat proyek. Tiba-tiba di lokasi, mobil mengeluarkan asap disertai percikan api dari bagian mesin. Api kemudian dengan cepat menjalar ke bagian lain kendaraan. Beruntung pengemudi mobil selamat karena ia langsung keluar dari ruang kemudi setelah menepikan kendaraannya. Memang dari sana memang katanya orang bilang kau sebelah tidak apa-apa karena ada mau kayu mau masuk jadi yang keluar habis terbakar di mesin. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran mobil pickup tersebut. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting di bagian mesin kendaraan. Kebakaran ini sempat membuat arus lalu lintas macet karena akses jalan ditutup petugas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Lepas kendali di Jalan Menikung, sebuah truk box pengangkut minyak goreng kemasan menabrak 4 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Cipanas Puncak, Cianjur, Jawa Barat. 3 orang korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya meninggal di rumah sakit. Tim analisis kecelakaan lalu lintas Polda Jawa Barat Kamis siang memeriksa kondisi truk box yang ringsek guna mencari tahu penyebab kecelakaan di jalur nasional Cipanas Puncak, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan itu, lantaran pengemudi truk box bernama Solehun termasuk dalam korban luka dan masih dirawat di rumah sakit. Untuk sementara, untuk penyebab kecelakaan memang sedang kita lakukan penyelidikan. Baik itu pemeriksaan korban yang selamat maupun dengan melakukan cek kendaraan. Sehingga nanti untuk penyebabnya nanti akan kita dapat pastikan secara tepat dan detail. Menurut informasi warga, kecelakaan terjadi lantaran truk pengangkut minyak goreng kemasan itu oleng di Jalan Menikung dan menurun hingga menabrak sebuah mobil minibus dan 4 sepeda motor dari arah berlawanan Kamis dini hari. 3 orang langsung tewas di lokasi kejadian. Proses evakuasi para korban cukup sulit lantaran kurangnya penerangan di lokasi kecelakaan. 6 korban luka termasuk pengemudi truk box dievakuasi ke IGD RSUD Cimacan, namun 1 korban meninggal dunia setelah sempat mendapat penanganan medis. Sementara jenazah korban tewas dibawa ke kamar mayat RSUD tersebut untuk divisum. Seluruh korban meninggal merupakan warga Tangerang, Banten. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Di informasi lainnya pemirsa, aksi penembakan terhadap kucing dengan menggunakan senapan angin viral di media sosial serta menuai kecaman tentu saja dari warganet. Ya, ini diduga aksi penembakan terjadi di lingkungan sekolah, staf dan komando TNI di Kota Bandung, Jawa Barat. Atas kejadian tersebut, Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa sudah memerintahkan penyelidikan dugaan penganiayaan terhadap beberapa ekor kucing di lingkungan Sesko TNI Bandung. Inilah video saat penembakan yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota TNI di lingkungan Sesko TNI di kawasan Martanegara, Kota Bandung, Jawa Barat. Video kekerasan terhadap kucing ini pun viral di media sosial serta menuai kecaman dari warganet. Dalam video terlihat beberapa ekor kucing sudah tidak bernyawa dengan luka cukup parah diduga akibat tembakan peluru senapan angin. Hasil tadi terakhir itu ditemukan, yang satu ditemukan 2 peluru. Satu lagi yang ditembak di mata itu memang ditembak di mata tembus ke rahang. Rahangnya hancur. Untuk kondisi rahang kedua-duanya memang hancur. Itu infonya motifnya apa sih? Kalau yang saya dapat dari saksi mata itu pelaku mungkin merasa kesal karena makanannya, jadi dia mungkin sedang makan, makanannya diganggu, mungkin salah satu kucing, dia kesel, pelampiasannya seperti itu.
Menanggapi kejadian tersebut, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melalui keterangan resmi Pusat Penerangan TNI menjelaskan sudah memerintahkan penyelidikan atas dugaan penganiayaan sejumlah ekor kucing. Hasilnya tim hukum TNI membenarkan bahwa Brigjen TNI NA, anggota organik Sesko TNI, telah menembak beberapa ekor kucing dengan menggunakan senapan angin miliknya. Tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal, tempat makan perwira siswa Sesko TNI, bukan karena kebencian terhadap kucing. Tim hukum akan memproses hukum Brigjen TNI NA sesuai Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Aksi tidak terpuji dilakukan oleh anggota Paskibra di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka diduga dengan sengaja berjoget dengan gerakan yang kurang pantas di bawah tiang bendera yang berada di tengah lapangan. Upacara pengibaran bendera merah putih peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 RI di Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat awalnya berjalan lancar dan baik-baik saja. Namun aksi pasukan pengibar bendera atau Paskibra usai upacara justru menjadi sorotan warga. Berjoget dengan gerakan yang tidak pantas dinilai telah mencederai rangkaian peringatan HUT ke-77 RI yang berlangsung hikmat. Apalagi aksi tersebut dilakukan di bawah tiang bendera yang berada di tengah lapangan dan disaksikan oleh banyak warga. Anak-anak yang ada joget itu spontanitas mereka, spontanitas tidak ada dalam agenda. Itu pun sudah saya berusaha ke pengatur acara segera stop. Cuma mungkin mereka juga lagi senang-senangnya euforia sehingga saya memerintahkan juga nggak ada didengar, itu aja sih. Pemerintah Kecamatan Cabang Bungin akan memanggil para Paskibra dan akan melakukan pembinaan dan diharapkan ke depan kasus tersebut tidak terjadi lagi. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam pesta sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh, tapi khusus untuk wilayah Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya terlebih dahulu. Ya, di antaranya banjir menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara, beberapa kendaraan terseret air. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Insiden tali bendera putus saat upacara kemerdekaan masih sering terjadi di berbagai daerah. Ya, di Lombok Timur misalnya, aksi seorang satpam yang memanjat tiang bendera membuatnya diberi hadiah oleh pihak kecamatan. Iya, ini aksi heroik juga dilakukan oleh seorang guru di Deli Serdang, Sumatera Utara yang nekat memanjat tiang bendera untuk memperbaiki cantolan tali bendera yang lepas. Inilah detik-detik seorang guru honorer yang memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali bendera yang lepas saat pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022. Kejadian ini terjadi di SMP Negeri 1 Beringin di Desa Emplasmen Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejadian berawal saat pasukan Paskibra selesai menaikkan bendera. Namun, seketika bendera yang sudah berada di atas tiba-tiba terjatuh karena cantolan pengait bendera terlepas. Saya langsung lari, tergerak hati ini gitu. Melihat mereka terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Langsung lari kemari tanpa ada rasa takut, langsung naik, ambil tali langsung naik. Setelah naik ya berkibarlah bendera tersebut. Sementara itu, aksi heroik juga ditunjukkan seorang satpam puskesmas saat mengikuti upacara pengibaran bendera di lapangan umum Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu siang. Karena tali bendera putus saat upacara, satpam bernama Zulkarnain spontan memanjat tiang bendera setinggi 15 meter untuk kembali menyambung tali agar bendera bisa dikibarkan. Atas keberaniannya, satpam tersebut diapresiasi oleh pihak kecamatan dan diberi imbalan uang senilai Rp770.000 sesuai hari ulang tahun kemerdekaan. Sementara itu, seorang siswa SMP Negeri 07 Lembor, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur juga nekat memanjat tiang bendera berbahan bambu setinggi 14 meter pada saat upacara penurunan bendera. Sang saka merah putih tersangkut di atas tiang bendera karena tali pengerek bendera putus.
Melihat kejadian itu, siswa tersebut spontan dan dengan cepat memanjat tiang untuk membantu menurunkan bendera. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, pemirsa, ratusan rumah di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Arus air yang deras mengakibatkan sejumlah mobil terseret dan bahkan puluhan rumah rusak setelah dihantam air banjir. Hujan deras terjadi di sekitar kawasan hulu Sungai Bangerpang di Kabupaten Deli Serdang Kamis pagi menyebabkan sungai itu meluap. Akibatnya ratusan rumah di 4 desa di Kecamatan Tanjung Morawa terendam banjir. Bahkan arus air yang sangat deras menyeret beberapa unit mobil dan merusak beberapa rumah. Data sementara yang dimiliki BPBD ada 400 kepala keluarga terkena dampak banjir tersebut. Banjir di Kecamatan Tanjung Morawa terjadi sangat cepat. Dalam waktu setengah jam, 4 desa sudah digenangi banjir. Wah, tiba-tiba lah datangnya. Tiba-tiba datangnya, kurang lebih setengah jam aja. Tak selamat lagi lah barang-barangnya di dalam. Setengah jam atau begini. Airnya melimpah terus. Kira-kira berapa meter dalam? Ya kalau tadi kurang lebih 1,20 meter katanya. Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa dan BPBD Kabupaten Deli Serdang telah membangun tenda-tenda darurat yang dijadikan lokasi pengungsian sementara bagi warga korban banjir. Terutama memang warga inilah Pak, nak terdapat banjirnya ya. Ada berapa kakak kalau di desa Bapak? Sekitar di apa ini? Kalau ini kan dusun 4 nih Pak. Dusun 4 ya? Dusun 4 sekitar 300 kakak gitu. Kalau keluarga. 300 tempat keluarga. Hingga Kamis sore upaya pendataan masih terus dilakukan baik warga yang menjadi korban juga jumlah rumah yang rusak setelah diterjang banjir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara itu banjir menerjang Simalungun, Sumatera Utara, ratusan rumah warga dan 2 unit mobil terendam air setinggi 3 meter. Nah, di sisi lain sejumlah pengendara sepeda motor juga terseret arus banjir yang merendam ratusan rumah di 8 kecamatan di wilayah Medan, Sumatera Utara tersebut. Warga bersama petugas PPSU berjibaku menyelamatkan pengendara dan sepeda motor yang hanyut terbawa arus deras banjir. Banjir menerjang sejumlah kawasan di 8 kecamatan seperti di Medan Baru, Medan Sunggal, Polonia, Helvetia, Selayang, Johor, Polonia, dan Maimun. Selain menggenangi permukiman warga, banjir juga menggerus sejumlah ruas jalan seperti di Saya Asahan, Ngumben Surbakti, dan Jamin Ginting. Arus lalu lintas dan kegiatan warga menjadi lumpuh lantaran ketinggian banjir ada yang mencapai 1,5 meter, terutama di kawasan yang berdekatan dengan Sungai Babura. Jadi didorong arus sama kan mobil lewat, jadi kenceng-kenceng jadi didorong gitu, airnya kayak didorongnya sudah ke bawah. Air mulai memasuki permukiman warga sekitar anak Sungai Babura pada Kamis dini hari. Meski sebagian mulai surut dalam hitungan jam setelah hujan deras, namun sejumlah kawasan di bantaran sungai banjir masih tinggi. Sementara kendaraan ini hanyut di kedalaman banjir yang menerjang kawasan Serbelawan, Dolok Batu, Nanggar, Simalungun. Hujan deras dan sungai Sikam meluap menjadi penyebab banjir yang melanda ratusan rumah warga. Ada berapa rumah yang terendam? 120 kakak. 20 kakak. Ada korban jiwa, Pak? Tidak ada. Nah, itu banjir dari mana, Pak? Dari arus sungai atau gimana? Itu sungai meluap itu dari arus sungai. Ini kawasan ini udah sering rawan banjir? Udah sering. Langganan banjir. Bila mana hujan deras. Ketinggian air yang mencapai 3 meter memaksa ratusan warga mengungsi ke tempat yang aman dari banjir. Warganya mampu melihat banjir menggerus rumah dan harta benda mereka. Tuti Alawiyah Lubis dan Yan Asmara melaporkan dari Medan dan Simalungun, Sumatera Utara. Di informasi lainnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tengah memproses dugaan adanya transaksi mencurigakan dari rekening Brigadir Yosua yang terjadi setelah korban tewas. Ya, sebelumnya pengacara Yosua mengungkap dugaan adanya kejahatan lain selain kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kejanggalan demi kejanggalan terus muncul di tengah penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat.
Selain kasus pembunuhan yang sempat diwarnai rekayasa, tim kuasa hukum kembali menemukan kejanggalan berupa terjadinya transaksi keuangan dari rekening Brigadir Yosua yang telah meninggal. Salah satu transaksi yang terdeteksi menurut kuasa hukum Brigadir Yosua adalah pengiriman uang sebesar 200 juta rupiah dari rekening Brigadir Yosua ke rekening salah satu tersangka pada tanggal 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah korban tewas. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan ini benar bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit. Nah coba, kebayang kejahatannya? Orang mati, dalam hal ini almarhum, transaksi uang, mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka. Ajaib tuh, 200 juta. Kuasa hukum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menuding sebanyak 4 rekening kliennya dikuasai atau dicuri oleh sejumlah tersangka. Tak hanya kartu ATM dari 4 bank yang berbeda, telepon genggam dan laptop milik Brigadir Yosua juga dikuasai. Terkait hal ini, Kamarudin meminta pihak PPATK menginvestigasinya. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tengah memproses dugaan adanya transaksi dari rekening Brigadir Yosua. PPATK bersifat proaktif dan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kami dari laporan yang ada tadi, yang saya sampaikan termasuk misalnya laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, kita analisis. Nah, hasil analisisnya itu kita sampaikan kepada penyidik. Sementara dalam perkembangan yang sama, tim khusus bentukan Kapolri akan segera memeriksa Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Irjen Polisi Ferdi Sambo, sebagai saksi. Putri akan diperiksa terkait kronologi penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Nah, sementara itu, 40 hari kematian Brigadir Yosua membuat para aktivis serta elemen masyarakat menggelar aksi 4.000 lilin di pelataran Taman Ismail Marzuki, kawasan Menteng, Jakarta pada malam tadi. Ya, mereka berharap agar pengungkapan kasus tersebut segera cepat dilakukan. Dalam aksi yang disertai berbagai macam poster dan spanduk serta tarian tortor khas Batak ini, turut hadir pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Menurut Kamarudin, sedikitnya ada 6 kasus yang terkait dengan kematian Yosua, antara lain pembunuhan berencana, laporan palsu kasus pelecehan seksual, pemufakatan jahat, pencurian barang korban, penyebaran berita bohong, dan penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Sementara Irma Huta Barat, Ketua Komunitas Civil Society Indonesia, mendesak agar kasus ini segera diadili di meja hijau serta meminta Komnas HAM segera mengumumkan secara resmi adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. Gurnya itu tidak mencerdaskan bangsa dan juga tidak memberikan terang kepada masalah ini. Ya kan, saya bolak-balik juga bilang kepada Komnas HAM, kenapa Komnas HAM jadi meneliti CCTV dan melakukan tugas para penyidik dan penyelidik ya? Padahal sudah ada yang jago-jago. Yang namanya penyidik itu jago-jago, artinya tugasnya membuat sebuah perkara kriminal atau kejahatan itu menjadi terang. Itu ya, yang utama. Komnas HAM itu tugasnya memeriksa dalam peristiwa pembunuhan Joshua itu dari awal sampai hari ini di mana saja pelanggaran HAM-nya. Sudah ada belum? Beralih ke informasi lainnya, tersangka kasus korupsi dan pencucian uang terkait penguasaan lahan, Surya Darmadi alias Apeng, diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung. Nah, ini kali pertama Apeng diperiksa usai ditahan sepulang ke tanah air pada Senin lalu. Dengan menggunakan rompi dan tangan yang diborgol, Surya Darmadi alias Apeng, tersangka kasus korupsi dan pencucian uang terkait penguasaan lahan, Kamis pagi dibawa ke Gedung Bundar dengan pengawalan ketat. Ini pemirsa merupakan kali pertama Apeng diperiksa penyidik usai ditahan sepulang ke tanah air pada hari Senin lalu. Apeng diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi penguasaan lahan seluas 37.000 hektar di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Ia menjadi tersangka bersama mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahman. Kasus ini merugikan negara hingga 78 triliun rupiah. Apeng juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus alih fungsi lahan bersama mantan Gubernur Riau, Anas Makmun.
Sementara itu dengan menggunakan kursi roda, tersangka Surya Darmadi keluar dari ruang penyidik Jampitsus Kejagung pada Kamis sore. Ia mengeluh sakit setelah jalani pemeriksaan selama 3 jam. Tersangka Surya Darmadi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Adiaksa di Jakarta Timur untuk jalani pemeriksaan kesehatan. Tersangka Surya Darmadi hari Jumat rencananya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Bundar Jampitsus. Baik, kita jeda dulu sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Ya, jangan kemana-mana, ada informasi terkait polisi yang menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat 90 kg. Tetaplah bersama kami. Jamie Darusman kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi. Pemirsa, kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini. Ada 2 kelompok remaja di Jalan Siliwangi, Kota Bekasi yang terlibat tawuran. Kedua belah pihak ini menggunakan senjata tajam dan juga petasan. Mereka saling serang hingga kejar-kejaran. Saling serang dengan senjata tajam dan petasan, kedua kelompok remaja ini juga terlibat kejar-kejaran di kawasan Jalan Siliwangi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mirisnya, dari salah satu kelompok remaja yang bertikai ini, mereka tindakan tak terpuji tawuran, hingga menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Warga pun resah dengan ulah para remaja yang kerap tawuran di wilayah tersebut. Bang, sering tawuran kadang anak remaja di sini, Bang? Kadang sering sih. Sering ya. Bawa sajam apa, Bang? Ada yang bersajam. Dia konvoy apa, Bang, biasanya sebelumnya, Bang? Biasanya ada janjian itu. Oh, janjian di medsos. Oh, Abang sering lihat-lihat juga di medsos juga? Iya. Tawuran dia? Iya. Oh, Bapak warga sini takut nggak ngeliat-ngeliat itu, Pak? Takut lah. Warga sini namanya juga. Iya. Takut lah, nggak berani orang takut tinggal di sono sih waktu itu. Iya. Takut kena sasaran atau apa, Pak? Takut kena sasaran. Iya. Kini warga hanya berharap kepolisian dan aparat terkait untuk segera menanggulangi tawuran remaja sebab mereka khawatir jadi korban salah sasaran. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Di informasi lainnya, polisi menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang dibawa dari Padang, Sumatera Barat untuk dikirimkan ke lokasi penyimpanan di sebuah kamar hotel kawasan Surabaya, Jawa Timur. Selain meringkus 8 orang kurir sabu-sabu, petugas juga mengamankan sejumlah jenis narkoba, di antaranya ada 90 kg lebih sabu-sabu dan 13 kg ganja sebagai barang bukti. Video amatir ini merekam detik-detik saat petugas Sat Narkoba Polrestabes Surabaya menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu ke Surabaya beberapa waktu lalu. Setelah mengamankan para kurir sabu-sabu, petugas juga menemukan sejumlah koper yang diangkut bus dari Sumatera penuh berisi sabu-sabu. Sabu? Ini apa? Siapa yang bawa? Kamu? Berdua kan? Satu koper kan? Ini koper kamu kan? Ini koper kamu, oke. Sebelumnya, petugas juga menemukan koper berisi penuh sabu-sabu yang dibungkus kemasan produk teh yang disembunyikan dalam sebuah kamar hotel di Surabaya. Jadi yang kami tampilkan barang bukti yang kamu bawa dari Padang. Coba dilihat. Kalau kamu protes, kalau tidak. Saat gelar perkara di Mapolrestabes Surabaya Kamis siang terungkap, barang-barang haram yang diselundupkan lewat jalur darat dari Kalimantan dan Sumatera Barat tersebut akan diedarkan di Surabaya. Polisi meringkus 8 orang kurir sabu di 4 lokasi berbeda. Untuk dari 4 TKP tersebut, kita telah mengamankan 6 tersangka, baik tersangka atas kepemilikan daripada psikotropika jenis sabu dengan berat total 90,7 kg dan 2 tersangka atas kepemilikan narkotika jenis ganja 13,6 kg. Perlu saya sampaikan bahwa jaringan gelap narkoba ini berawal di Papan di wilayah Surabaya di salah satu hotel pada bulan Juni. Kenapa kami rilis sekarang?
proses pengembangan. Petugas menyita 90,7 kg sabu-sabu dan 13,6 kg ganja senilai 90 miliar rupiah sebagai barang bukti. Kedelapan tersangka akan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Masih di Surabaya, ada seorang pria yang nekat merampok SPBU di tengah kota Surabaya karena terlilit utang. Uang sebesar 7 juta rupiah dirampas dari tangan salah seorang petugas SPBU. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi perampokan yang dilakukan kepada petugas SPBU di Jalan Raya Mastrip Kedurus, Surabaya, Jawa Timur. Uang sebesar lebih dari 7 juta rupiah hampir dibawa kabur pelaku. Namun aksinya terhenti karena korban berteriak. Saat di situ langsung melihat korban ini sedang bawa duit, langsung dia tarik duitnya, dimasukkan di jok. Ya, sebelum di jok sempat korbannya melawan dan berteriak-teriak. Kebetulan di situ ada security dan ada finisher. Dari tangan pelaku berinisial A, polisi berhasil mengamankan sebilah pisau dan motor yang digunakan saat beraksi. Dari pemeriksaan polisi diduga pria itu nekat melakukan perampokan karena terlilit utang. Bukannya uang yang didapat, hukuman kurungan penjara selama 9 tahun sudah menantinya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke Sumatera Selatan, pemirsa. Ada seorang wanita pedagang sayur keliling ditemukan bersimbah darah di rumahnya di kawasan Ogan Ilir. Di tubuhnya didapati sejumlah luka tusuk senjata tajam. Warga pun seketika berkerumun di rumah Santi di Desa Harapan Tanjung Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Rabu malam. Mereka terkejut mendapati pedagang sayur keliling itu tergeletak bersimbah darah di lantai rumahnya. Tubuh perempuan berumur 40 tahun itu dalam kondisi terlungkup dan terdapat luka tusuk senjata tajam pada bagian perut dan kaki. Petugas Inafis dari Polres Ogan Ilir Kamis pagi lakukan olah tempat kejadian perkara. Di lantai rumah, polisi menemukan bekas ceceran darah dan juga ada sidik jari yang menempel di jendela serta pintu rumah korban. Pihak keluarga menduga kematian korban bukan karena perampokan, sebab tidak ada barang berharga miliknya yang hilang. Lain lagi di Jawa Barat, berikut ini ada seorang pria yang sedang memainkan ponselnya jadi sasaran komplotan begal di wilayah Kota Depok. Korban yang berusaha merebut ponselnya dibacok bertubi-tubi dengan senjata tajam. Dari rekaman CCTV ini terlihat korban melakukan perlawanan terhadap pelaku begal yang merampas ponsel miliknya di Jalan Haji Ahmad Depok, Jawa Barat. Korban dihujani sabetan senjata tajam hingga ia tersungkur. Kejadian berdarah itu terjadi saat korban seorang diri berada di sebuah warung kopi sambil memainkan ponsel. Tiba-tiba saja seorang pria yang membawa celurit merampas ponsel miliknya dan kabur. Coba dari belakang ada yang mintain duit. Nah, udah minta duit langsung pasang celurit, bacot. Nah, korban di situ saya begal maling. Nah, terus si korban dilepasin karena udah ngambil HP-nya. Korban yang mengalami luka di sekujur tubuhnya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara komplotan begal masih dalam pengejaran polisi. Rahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain. Diduga kebocoran saluran tabung gas 3 rumah di permukiman padat penduduk di Kota Makassar terbakar. Sementara di Samarinda diduga korsleting 2 rumah dan sebuah rumah kontrakan terdiri 10 pintu juga ludes terbakar. Petugas damkar dibantu warga langsung berjibaku padamkan api yang membakar sejumlah rumah di Jalan Cendana Gang 12 Teluk Lerong, Ulu Samarinda pada Kamis siang. Akibat kebakaran ini 2 rumah tinggal serta rumah kontrakan yang terdiri dari 10 pintu di permukiman padat tersebut ludes tak tersisa. Api awalnya terlihat dari lantai atas kamar kontrakan. Penghuni kontrakan panik dan berusaha untuk menyelamatkan harta benda mereka.
Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Api awalnya terlihat dari lantai atas kamar kontrakan dan merambat ke bagian bangunan lainnya. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting atau hubungan pendek dari arus listrik. Sementara itu dari rekaman video warga terlihat api dengan cepat membesar dan membakar 3 rumah yang berada di permukiman padat di kawasan Jalan Jipang Raya, Rapocini, Kota Makassar pada Kamis dini hari. Kebakaran diduga akibat kebocoran saluran tabung gas saat salah seorang penghuni rumah sedang memasak. Sementara sempitnya akses menuju titik api membuat petugas damkar kesulitan dalam menjinakkan si jago merah. Apalagi bangunan semi permanen yang bermaterial kayu membuat api dengan cepat membakar seluruh bagian rumah. Untungnya tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini dan pihak kepolisian dari sektor Rapocini masih menyelidiki terkait penyebab pasti kebakaran. Di lokasi lainnya, pemirsa, ada 4 bangunan rumah warga di Wonosobo, Jawa Tengah yang juga hangus dilahap si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat kompor rumah warga yang meledak dan merambat ke bangunan lainnya. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dan menghanguskan 4 rumah warga di Dusun Tosari, Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis siang. Monitor untuk BPBD dan damkar untuk segera. Kobaran api yang semakin besar dengan cepat merembet ke bangunan lain yang berhimpitan. Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga milik mereka. Diduga sumber api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga yang terbakar akibat tabung gas mengalami kebocoran dan meledak. Dengan penyebab meledaknya kompor dapur yang mengakibatkan 4 unit rumah terbakar habis dan ada 5 unit rumah yang terdampak dari kebakaran itu. Saat pemadaman berlangsung, letupan dari kabel listrik berkali-kali terjadi. Listrik akeh polendeng gimana? 3 unit mobil damkar yang diturunkan ke lokasi berhasil menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo, Jawa Tengah. Kita jeda lagi sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya, baru bebas usai dapat remisi mantan wali kota Cimahi kembali ditangkap KPK. Fokus Pagi segera kembali bersama rekan saya, Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, mantan wali kota Cimahi, Jawa Barat, Ajay Muhammad Priyatna kembali ditangkap dan ditahan sesaat setelah menghirup udara bebas. Ajay kembali menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan suap kepada penyidik KPK Stepanus Robin 47. Mantan wali kota Cimahi kembali harus mengenakan rompi tahanan setelah KPK menetapkan Ajay Muhammad Priyatna sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan suap kepada penyidik KPK Stepanus Robin 47 sebesar 500 juta rupiah. Usai menjalani pemeriksaan Kamis sore, petugas langsung menggiring Ajay dari ruang penyidik di lantai 2 gedung KPK dengan tangan terborgol. Padahal Ajay baru saja menghirup udara bebas setelah mendapat remisi kemerdekaan 17 Agustus kemarin dalam kasus serupa. KPK kembali menangkap Ajay sesaat ia keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Proses penyidikan dilakukan upaya paksa penahanan tersangka AMP oleh tim penyidik selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 6 September 2022 di rutan KPK pada Kafling C1. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat 25 Agustus 2021 menjatuhkan vonis terhadap Ajay Muhammad Priyatna 2 tahun penjara. Ajay terbukti terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan rumah sakit Kasih Bunda, Kota Cimahi, Jawa Barat. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.
Di informasi lain, diduga mencabuli seorang remaja laki-laki di kamar sebuah hotel. Seorang oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur dibekuk polisi. Terduga pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di unit PPA Reskrim Polres Jombang. Oknum jaksa berinisial AH digerebek tim Satreskrim Polsek Jombang Kota di kamar sebuah hotel di Jalan Gus Dur, Kabupaten Jombang. Terduga pelaku yang menjabat sebagai kepala seksi barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri itu ditangkap saat sedang bersama korbannya, seorang remaja laki-laki yang masih duduk di bangku SMA. Polisi menyita rekaman CCTV milik hotel sebagai petunjuk dan barang bukti pemeriksaan. Terduga pelaku telah diperiksa di unit PPA Reskrim Polres Jombang, didampingi oleh sejumlah pejabat Kejaksaan Jawa Timur. Kemudian untuk sementara memang yang bersangkutan akan dilaksanakan penonaktifan jabatannya sebagai kasih barang bukti di Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Penangkapannya ini terkait apa, Pak? Pencabulan. Sekarang kami masih melaksanakan pendalaman terkait dengan motif, terkait dengan proses yang terjadi karena masih di bawah umur. Kami sudah koordinasi juga dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Pemkab Jombang dan juga sudah kami melaksanakan visum dan juga melaksanakan koordinasi dengan Polda. Kita masih pendalaman, 1-24 jam nanti akan kami putuskan dan nanti. Satreskrim Polres Gorontalo Kota menangkap 2 orang wanita yang diduga melakukan eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Kedua tersangka diduga mengambil anak-anak dari daerah lain untuk kemudian dipekerjakan di kafe remang-remang di Gorontalo. 2 orang wanita berinisial S dan M yang merupakan warga Minahasa, Sulawesi Utara diringkus polisi setelah diduga terlibat dalam kasus eksploitasi anak di bawah umur di Gorontalo. Keduanya ditangkap usai memperkerjakan 3 orang anak yang masih berusia 14-16 tahun sebagai pelayan di salah satu kafe remang-remang. Kepada polisi, tersangka mengaku mendatangkan ketiga anak tersebut dari luar Gorontalo seminggu yang lalu. Kasus perdagangan anak ini terungkap setelah masyarakat mengetahui adanya gadis belia yang diduga melayani pria hidung belang di kafe tersebut, kemudian melaporkannya kepada polisi. Jadi anak-anak ini dipekerjakan sebagai pelayan di kafe. Itu. Kemudian 2 orang ini kita amankan, kita lakukan gelar perkara, tapi tersangka dilakukan penahanan untuk kita lakukan pemberkasan ke Kejaksaan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Kita beralih ke informasi lain. Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 7 uang rupiah kertas baru tahun emisi 2022. Ketujuh pecahan uang tersebut mulai diedarkan secara resmi bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-77 Republik Indonesia. Peluncuran uang kertas baru dilakukan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta Kamis pagi. Uang kertas baru tahun 2022 tersebut diantaranya terdiri dari pecahan Rp1.000, Rp10.000 hingga Rp100.000. Dalam uang kertas baru masih terdapat gambar pahlawan nasional, tarian daerah, pemandangan alam, dan flora. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan peluncuran uang kertas baru merupakan komitmen BI untuk menyediakan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya. Uang baru tersebut telah dapat digunakan dan berlaku di seluruh Indonesia. Kelangkaan BBM bersubsidi di Lampung masih terjadi di sejumlah SPBU. Di Jalan Sumatera Lintas Barat, SPBU kehabisan stok solar dan pertalite hingga para pengendara terpaksa membeli BBM non-subsidi. Hampir seluruh SPBU di sepanjang Jalan Sumatera Lintas Barat, Pringsewu, Lampung kehabisan stok pertalite dan solar. Pegawai SPBU memasang pelang pengumuman bahwa pertalite sedang dalam perjalanan. Kelangkaan pertalite tentunya dikeluhkan pengendara motor dan minibus. Tak hanya di Pringsewu, kelangkaan juga terjadi di kabupaten lain. Mereka yang kendaraannya kehabisan bahan bakar terpaksa beralih membeli bahan bakar non-subsidi yang lebih mahal. Kelangkaan pertalite juga dikeluhkan para sopir travel karena tingginya harga Pertamax tidak terjangkau sehingga mereka harus menambah pengeluaran.
Kosong. Dari Talang Padang nyampe sini kosong. Kosong semua. Udah berapa hari ini kosong gitu, Pak. Ini biasanya ngisi pertalit ya? Pertalit. Karena nggak kejangkau kalau orang ini kita. Iya. Apalagi kalau kita mau buat usaha travel itu nggak ketemu. Bandingan 2 kali lipat itu, Bang. Jadi bingung masyarakat kalau pertalit ini susah. Dari informasi pasar, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak harga bahan pokok ke pasar tradisional di Jakarta Barat. Mendak mengklaim harga bahan pokok sudah stabil, tapi pengakuan warga berbeda. Harga bahan pokok masih mahal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Kamis pagi menyambangi satu persatu kios pedagang di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat. Mendak datang untuk mengecek harga bahan pokok mulai dari sayuran, daging sapi, ayam hingga minyak goreng. Dari hasil sidak, Mendak mengklaim saat ini harga bahan pokok di Jakarta sudah stabil dan terjaga. Ia juga menjamin stok minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah makin terjangkau. Harga bahan pokok sudah stabil, ya. Stabil, daging, minyak sayur yang 14.000, bahkan sekarang sudah kemasan ya. Yang curah tetap ada, tapi sekarang diganti juga kemasan. Jadi pakai botol, pakai plastik yang stand berdiri gitu. Nah, beras stabil, memang telur agak naik sedikit. Namun pengakuan warga berbeda. Sejumlah pembeli mengaku masih kewalahan dengan harga bahan pokok yang masih mahal. Harga cabai merah besar di pasar ini misalnya masih dijual Rp75.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Rada naik, ini tadi ayam, terus telur, terus apa tadi cabai masih mahal. Ya belanjanya belanja kebutuhan pokok sih, kayak cabai, bawang gitu segala macam. Tapi ya masih lumayan mahal ya. Kayak gini aja belanja dikit udah sampai ratusan ribu. Karenanya pembeli berharap pemerintah benar-benar bisa menstabilkan semua harga bahan pokok. Prislia, Claudia, dan Gilang Robi melaporkan dari Jakarta. Harga sejumlah kebutuhan pokok kembali mengalami kenaikan, diantaranya di Tangerang, Banten, telur per kilogramnya menjadi Rp31.000. Sementara cabai merah keriting di Rangkas Bitung, Lebak, Banten kembali tembus Rp100.000 per kilogram. Di pasar tradisional Rangkas Bitung, Lebak, Banten, harga cabai merah keriting kembali tembus Rp100.000 per kilogramnya. Warga pun kaget sebab sebelumnya harganya hanya di kisaran Rp60.000. Diduga kurangnya pasokan menjadi penyebab harga cabai merah keriting kembali melonjak. Kenaikan harga telur sudah terjadi kali ketiga dalam 2 pekan terakhir. Dari Rp26.000 kini Rp31.000 per kilogramnya. Tingginya harga telur membuat pedagang mengalami penurunan omset hingga 30% lantaran banyak pelanggannya yang mengurangi pembelian. Diduga tingginya permintaan telur membuat harga telur terus mengalami peningkatan. Masih dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, KBRI Moskow, Rusia menggelar peragaan busana bertema Sustainable Fashion Empowering Women. Nah, bagaimana model Rusia berlenggak-lenggok dengan busana rancangan desainer Indonesia? Kita simak berikut ini. Puluhan baju dengan padu padan kain khas Indonesia ini diperagakan para model di halaman kantor KBRI Moskow. Kain yang digunakan dalam pagelaran busana tak hanya dari satu daerah saja. Misalnya saja ada tenun Baduy, tenun lurik Klaten, tenun Jepara, tenun Makassar, dan ada juga kain daur ulang. Desainer Adri Basuki sengaja dihadirkan ke Rusia dengan membawa busana rancangannya untuk memenuhi undangan KBRI Moskow dalam rangka memeriahkan acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau inspirasi desainnya sendiri sebenarnya mengolah dari kain tradisional Indonesia, ada tenun Jepara, tenun Baduy, Makassar, kemudian lurik Klaten, dan juga pengolahan dari sisa limbah kain.
dan di mana kenapa judulnya Sustainable Fashion Empowering Women, karena memang yang mengerjakan ini adalah teman-teman adik-adik yang lulus dari SMP atau SMK yang belum bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Undangannya hadir dari berbagai kalangan, antara lain dari International Women Club of Moscow yang terdiri dari para istri duta besar, pengusaha dan aktivis sosial. Itu kenapa juga dalam kesempatan ini kita menggandeng International Women's Club of Moscow, karena kita sebetulnya sama, IWC dan Mas Adri itu sama, kita sama-sama empowering, enabling perempuan di komunitas kita masing-masing, dan itu aspek yang menurut kami sangat-sangat penting karena tidak hanya memikirkan aspek keindahannya tapi juga bagaimana manfaatnya bagi orang lain, jadi itu sangat penting. Saya kira ini luar biasa ya, dan antusiasme, apresiasi sangat tinggi kepada desainer fashion dari Indonesia, dan ini kita akan adakan terus untuk mempromosikan Indonesia di Rusia, khususnya di Moskow. Peragaan busana ini adalah yang pertama diadakan KBRI Moskow pasca pandemi COVID-19. Dengan semakin mengenal wastra Nusantara, diharapkan masyarakat internasional semakin mengenal Indonesia secara lebih dekat. Rian Widaryanto dan Damar Galih melaporkan dari Moskow, Rusia. Dari pekan ke-5 BRI Liga 1, Bali United bangkit dari keterpurukan pekan lalu. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih, ada kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Penyanyi cilik Farel Prayoga yang menggoyang Istana Merdeka dengan lantunan Ojo Dibandingke saat perayaan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia masih terus menjadi perbincangan hangat masyarakat. Betul, saya aja masih tidak ngerti nih liriknya, tetap nyanyi itu sama Tiwi. Kalau Tiwi ngerti bahasa Jawa ya. Nah, bahkan pemirsa ini Menkumham Yasona Lawli mengukuhkan penyanyi cilik tersebut yang masih duduk di bangku kelas 6 SD itu jadi duta kekayaan intelektual. Kita simak liputannya. Berimprovisasi mengubah lirik, penyanyi cilik Farel Prayoga juga mampu menggoyang Istana Merdeka dalam upacara pengibaran bendera 17 Agustus kemarin. Tak kurang dari Ibu Negara Iriana Joko Widodo, para menteri hingga selebriti larut dalam lantunan tembang bocah cilik asal Banyuwangi ini. Diakui sang ayah, anak ketiga dari 4 bersaudara ini sudah menunjukkan bakat menyanyinya sejak kecil. Talenta ini bahkan semakin terasah saat Farel menjadi pengamen jalanan bersama dengan sang ayah. Kalau anaknya sendiri diajak ngamen gimana, Pak? Justru malah lebih semangat dia daripada saya. Dia kan anak memang iya, jiwa itu jiwa seni. Seperti itulah, jiwa seni. Pokoknya pinginnya dia itu ya kayak gini deh, kayak seperti yang diinginkan dia itu. Semangat kalau gitu, nggak pernah ada rasa malas, nggak ada. Di SDN 2 Kepundungan, Dusun Sumberjo, Banyuwangi inilah tempat Farel setiap hari menuntut ilmu. Namun Kamis pagi, Farel masih absen karena berada di Jakarta untuk sejumlah kegiatan undangan menyanyi. Di mata teman-temannya, Farel dinilai sebagai sosok yang baik dan periang. Kemarin lihat Farel di TV, gimana perasaannya? Kamu teman sebangku. Kesehariannya gimana sih Farel itu? Suka menolong. Suka nyanyi kalau di kelas. Usai sukses membuat istana bergoyang dengan lantunan Ojo Dibandingke, Menkumham Yasona Lawli mengukuhkan Farel Prayoga sebagai duta kekayaan intelektual kategori pelajar. Yasona juga memberikan penghargaan kepada pencipta lagu Ojo Dibandingke, yakni Agus Purwanto atau Abah Lala. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta dan Banyuwangi, Jawa Timur.
Baik, soccer lover, dari pekan kelima BRI Liga 1, Bali United berhasil bangkit dari hasil buruk di pekan lalu. Ya, bertandang ke markas Barito Putra pada Kamis sore, Serdadu Tridatu menang 2-1 berkat gol dari Privat Barga dan Jajang Mulyana. Bali United melanjutkan tren positif kalah melawat ke markas Barito Putra di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis sore. Sebelumnya 12 kali bertemu sejak 2016, Serdadu Tridatu menang 9 kali, imbang 2 kali dan hanya kalah sekali. Di sisi lain, para penggawa Barito ingin memperbaiki rekor pertemuan kontra Bali United. Apalagi di musim lalu, Laskar Antasari kalah di kandang maupun tandang. Namun tanpa kehadiran Bagas Kava, Rafael Silva dan Rafinya, Barito kekurangan daya tarung. Terbukti, Bali United lebih dominan dan mencetak gol lebih dulu pada menit 24. Privat Barga membawa Bali unggul berkat tandukan usai menyambar umpan Irfan Jaya. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Kembali dari ruang ganti, tim besutan Dejan Antonic berupaya menyamakan kedudukan. Di menit 61, Rizky Pora punya kans lewat sepakan keras dari tendangan bebas. Namun, bola masih dapat diamankan oleh kiper Bali United, Nadeo Argawinata. Kembali mendominasi permainan, tim tamu bersorak riuh lagi di menit 64. Adalah Jajang Mulyana yang mencetak gol kedua timnya usai menanduk umpan sepak pojok Fadil Sausu. Menit ke-86, Barito mendekat melalui gol yang dicetak Renan Alves. Tidak ada tambahan gol lagi hingga peluit panjang berbunyi. Bali United menang 2-1 dan naik 2 strip ke peringkat 6 dengan poin 9 dari 5 laga. Adapun Barito yang baru sekali menang berada di posisi ke-15 di klasemen sementara BRI Liga 1. Ya, pekan kelima BRI Liga 1 juga akan menyajikan laga super big match antara tuan rumah Borneo FC melawan Persebaya. Sementara itu, Persib Bandung yang baru berhasil memetik kemenangan perdananya akan kembali mengincar poin penuh saat bertandang ke markas PSS Sleman. PSS Sleman dan Persib Bandung yang tengah dalam motivasi tinggi akan saling bentrok pada pekan kelima BRI Liga 1 di Stadion Maguharjo Sleman, Yogyakarta, Jumat malam. Pasalnya kedua tim sama-sama baru bisa meraih poin penuh di musim ini pada laga pekan keempat. Pangeran Biru sukses memetik kemenangan perdananya usai kalahkan PSIS Semarang. Sementara itu, Lang Jawa membawa 3 poin usai menundukkan Barito Putra. Striker berkepala pelontos David da Silva tentu masih akan menjadi andalan di lini depan Persib. Ia menjadi mesin gol Maung Bandung dengan torehan 4 gol dan hanya terpaut 1 gol saja dari top skor sementara Lulinya. Sementara itu, tren positif akan diusung Borneo FC saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat sore. Hingga memasuki pekan kelima, Pesut Etam tampil cukup apik dengan bercokol di 4 besar klasemen sementara dengan 3 kemenangan dan hanya sekali kalah. Justru penampilan inkonsisten dialami sang lawan Persebaya. Rata-rata bajul ijo hanya mampu menciptakan 1 gol per laga. Padahal jika dilihat secara keseluruhan, Persebaya telah melepaskan 41 tembakan. Duel tak kalah sengit juga akan terjadi di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur antara Madura United melawan Dewa United. Laskar Sapekera tentu berambisi untuk kembali meraih poin penuh demi mempertahankan posisi di puncak klasemen. Sementara Dewa United akan berharap pada sosok gelandang Asep Berlian. 6 musim membela Madura United, Asep diharapkan dapat melihat kelemahan Laskar Sapekera untuk bisa membawa Dewa meraih poin maksimal. Pada laga lainnya, Persis Solo akan membawa misi wajib menang saat menghadapi tuan rumah Bayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, Jawa Barat. Pasalnya Persis sejauh ini jadi satu-satunya tim di BRI Liga 1 yang belum mampu meraih poin. Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes atau protokol kesehatan. Dan kita dapat menyaksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya? Unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan usai Fokus Pagi, jangan lupa kita dapat menyaksikan program
Mega Series Panggilan. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.